Hi. 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 Hello guys, let me introduce myself. Namaku adalah Billy Kurniawanukito. Aku berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Aku mengambil jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Anak Usia Dini. Hai guys, welcome to channel Billy Sam, Guru Billy. Kali ini kita akan membahas tentang minat bermain pada anak usia dini. Kali ini kita akan membahas hakikat bermain pada anak usia dini. Hakikat bermain. Proses belajar pertama kali oleh anak melalui bermain. Oleh karena itu, perkembangan anak sejak dini melalui aktivitas bermain. Bermain adalah kegiatan yang anak lakukan selama sepanjang hari. Karena bagi anak, bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Anak usia dini tidak dapat membedakan belajar, bermain, dan bekerja. Anak-anak pada umumnya menyukai permainan. Mereka akan melakukannya jika ada kesempatan dan dimanapun. Lalu, apa tujuan bermain dari anak usia dini? Tujuan utama bermain adalah memelihara perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini melalui pendekatan kreativitas, kognitif, dan terintegrasi oleh lingkungan bermain anak. Karakteristik bermain pada anak usia dini. Jeffrey dan teman-teman mempunyai pendapat bahwa ada 6 karakteristik bermain pada anak yang perlu dipahami oleh stimulator. Yuk kita lihat selanjutnya. Yang pertama, bermain muncul dalam diri anak. Keinginan bermain harus muncul dalam diri anak, sehingga anak dapat menikmati bermain dengan caranya sendiri. Yang berarti bermain itu sukarela, tidak ada paksaan. Bermain pada anak usia dini harus terbebas dari peraturan yang mengikat, karena anak usia dini mempunyai cara bermainnya sendiri. Maka dari itu, bermain pada anak usia dini itu mengasyikkan dan menggairahkan. Bermain adalah aktivitas nyata. Contohnya adalah ketika anak bermain dengan air, maka anak melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Bermain melibatkan partisipasi aktif dari segi fisik maupun mental. Bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil. Dalam bermain, anak harus difokuskan pada prosesnya, bukan dari hasil yang diciptakan oleh anak. Dan anak memperoleh pengetahuan dari yang ia mainkan. Yang kelima, bermain harus didominasi oleh pemain. Dalam bermain harus didominasi oleh pemain, yaitu anak sendiri dan tidak boleh didominasi oleh orang dewasa. Karena jika didominasi oleh orang dewasa, maka anak tidak mendapatkan makna apapun dari bermainnya. Yang terakhir, bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Anak sebagai pemain harus terjun secara langsung dalam bermain. Jika anak pasif dalam bermain, maka ia tidak akan mendapatkan pengalaman baru. Karena bagi anak, bermain adalah bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Manfaat mainan bagi anak usia dini. Mainan juga memberi perilaku kognitif dan menstimulasi kreativitas anak. Mainan juga mengembangkan fisik dan mental anak yang dipastikan diperlukan untuk hari ke depan anak. Akan tetapi, semua mainan tidak diperuntukkan untuk anak. Ada mainan juga yang diperuntukkan untuk umur tertentu. 5 manfaat mainan menurut Mulyawan. Yang pertama, manfaat motorik, yang berhubungan dengan nilai-nilai positif dan kemampuan fisik anak. Biasanya ini berhubungan dengan kesehatan, ketangkasan, dan kemampuan fisik lainnya. Yang kedua, manfaat afektif. Biasanya permainan ini mengarah kepada perkembangan psikologis anak. Contohnya adalah naluri atau insting, watak, sifat, karakter, maupun kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah manfaat kognitif. Manfaat yang mengarah ke perkembangan kecerdasan anak, seperti imajinasi, daya nalar, dan logika. Yang keempat, manfaat spiritual. Mainan yang mempunyai manfaat untuk membentuk nilai-nilai kesucian dan keakhlakan anak. Yang terakhir, manfaat keseimbangan.
Manfaat mainan yang bermanfaat mengembangkan dan melatih perpaduan antara nilai-nilai positif dan negatif dalam suatu permainan. Yang artinya bahwa mainan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Contohnya adalah pisau. Pisau adalah benda berbahaya dan bukan untuk mainan anak. Akan tetapi, pisau bisa dijadikan untuk mainan anak dalam bukan bentuk sebenarnya. Bisa digantikan oleh pisau dalam bentuk plastik maupun kayu. Manfaat bermain bagi anak usia dini. Bermain merupakan faktor yang paling penting dalam periode perkembangan anak, meliputi dunia fisik, sosial, dan sistem komunikasi. Manfaat bermain meliputi 6 aspek, yaitu bermain membantu anak untuk membangun konsep dan pengetahuan serta mendorong anak untuk berpikir kreatif. Anak-anak tidak membangun konsep dan pengetahuan dalam kondisi terisolasi, melainkan dengan interaksi orang lain. Bermain mengembangkan kesadaran diri. Bermain juga mengembangkan kemampuan bantu diri anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk memilih keputusan mandiri. Kesuksesan terhadap usaha ini memberi mereka keputusan seperti memilih buku cerita, bermain boneka, menyusun balok, mengatur waktu mandi dan tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, pengembangan sosial emosi anak. Bermain membantu anak untuk mengurangi rasa takut dan traumatik. Bermain membantu perkembangan emosi yang sehat dengan cara menawarkan kesembuhan dari rasa sakit dan kesedihan. Melalui bermain, anak menyerap, mengekspresikan, dan menguasai perasaan mereka secara positif dan konstruktif. Yang keempat, bermain mengembangkan motorik anak. Bermain membantu anak mengontrol gerak motorik kasar, seperti mempraktikkan berlari, melompat, dan meloncat. Bermain juga membantu menguasai keterampilan motorik halus anak, seperti menggambar, menata puzzle. Yang kelima, bermain mengembangkan perkembangan bahasa anak. Bermain membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Bermain menyediakan ruang dan waktu anak untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Anak dapat saling berbicara, memberi pendapat, negosiasi, dan mencari jalan tengah saat ada persoalan yang muncul. Klasifikasi jenis mainan anak. Berdasarkan jenisnya, mainan anak dibedakan menjadi 3, yaitu mainan aktif, yaitu mainan yang melibatkan anak secara langsung, seperti bermain bola. Mainan pasif, tidak melibatkan aktivitas anak secara besar, tetapi cenderung memberi kepuasan psikologis, seperti bermain gadget, PlayStation, menonton TV. Mainan interaktif, mainan yang melibatkan aktivitas fisik, mengembangkan emosional dan intelektual. Contohnya bermain puzzle. Berdasarkan manfaat, secara umum mainan anak dibagi menjadi 3, yaitu mainan ekspresif, tidak terpaku satu objek, tetapi mainan tersebut bisa memberikan kepuasan psikologis anak. Contohnya adalah ketika anak bermain di pantai. Pasir bukanlah kategori mainan anak, tetapi karena bagi anak memberi kepuasan dan kesenangan, pasir juga termasuk mainan ekspresif. Mainan komplementer, mainan yang disengaja untuk dibuat sebagai kepuasan anak. Tidak hanya memberi efek positif, tetapi juga memberi efek negatif, seperti PlayStation dan bermain game. Mainan edukatif, mainan yang disengaja dibuat untuk tujuan mendidik anak, seperti bermain bola, berenang, dan lain-lainnya. Klasifikasi jenis bermain anak. Klasifikasi jenis permainan ini dikemukakan oleh Jeffrey dan teman-temannya. Ada 6, yaitu keenam penggolongan tersebut pada dasarnya saling terintegrasi,
Mungkin saja dalam penerapan salah satu permainan tersebut akan mengembangkan jenis permainan lainnya. Bermain berdasarkan kemampuan anak. Bermain eksploraritas. Eksplorasi memengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, eksplorasi membuat anak menemukan hal baru. Yang kedua, eksplorasi mendorong keinginan tahu anak. Yang ketiga, eksplorasi membuat anak ingin mengetahui keterampilan baru lagi. Bermain energetik, permainan yang menggunakan energi banyak, seperti bermain bola, berlari, meloncat, memanjat. Yang ketiga, bermain keterampilan. Pentingnya bermain keterampilan adalah membuat anak untuk menjadi pembangun, membuat anak menjadi mandiri, serta mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kepercayaan diri. Bermain sosial. Pentingnya bermain sosial adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan anak bersosialisasi, dan juga membuat anak untuk menjalin hubungan persahabatan. Bermain imajinatif. Pentingnya bermain imajinatif adalah mengembangkan kemampuan berpikir anak dan bahasa, serta mengembangkan kreativitas. Bermain teka-teki. Pentingnya bermain teka-teki adalah mengembangkan kemampuan berpikir anak serta kemandirian anak, dan juga mendorong rasa ingin tahu anak. Risiko bermain. Setiap aktivitas manusia terdapat risiko. Risiko tersebut dapat dipahami berdasarkan 3 unsur ini. Keberadaan 3 unsur ini menjadi dasar tidak atau diambilnya sebuah kegiatan, yaitu yang pertama, kecenderungan melukai, bahkan menyakiti. Yang kedua, tingkat keparahan dari kemungkinan pertama. Yang ketiga, seberapa besar hasil atau manfaat dari kegiatan bermain tersebut. Menurut Teja Saputra, risiko yang mungkin muncul dari bermain sebagai berikut. Yang pertama, waktu bermain berlebihan. Jika anak terlalu banyak bermain, akan menimbulkan kebosanan, dan waktu untuk melakukan aktivitas bermanfaat akan berkurang. Porsi bermain sendiri dan bermain bersama tidak seimbang. Main bersama teman sebaya memang diperlukan untuk mengasah sosialisasi anak. Tetapi anak juga memerlukan bermain seorang diri. Dengan bermain sendiri, anak berkesempatan untuk mengembangkan diri secara personal dan bebas berimajinasi. Penekanan berlebihan untuk mainan sesuai dengan jenis kelamin anak. Misalnya, anak perempuan tidak boleh bermain mobil-mobilan. Padahal anak usia dini diperlukan untuk mengenal mainan sebanyak mungkin. Alat permainan yang tidak tepat. Alat permainan tidak tepat apabila berbahaya, pilihan orang tua memaksa, terlalu mudah bahkan atau terlalu sulit, terlalu sedikit jenisnya, mudah rusak atau rapuh. Yang kelima, terlalu banyak atau terlalu sedikit campur tangan orang tua. Ada orang tua yang menganggap bahwa anaknya sudah paham cara memainkan mainannya sehingga tidak perlu diberikan arahan. Ada yang merasa bahwa anaknya tidak mengerti apa-apa dan diberitahu secara detail. Kedua ini tidak bagus. Risiko bermain yang dikategorikan beberapa jenis, yaitu yang pertama, risiko fisik dan kesehatan. Risiko fisik yang terjadi dalam bermain, contohnya adalah jatuh, cedera, sakit mata, kelelahan. Risiko psikis, segala risiko bermain yang mengarah kepada psikologis anak. Contohnya adalah kebosanan, motivasi belajar menurun, apatis, dan emosi yang labil. Risiko sosial, segala kemungkinan yang negatif yang berhubungan dengan orang lain, masyarakat, dan pandangan kultural. Yang menyebabkan risiko sosial bermain adalah bertengkar dan minus sosialisasi. Hai guys, terima kasih telah menonton channel Pilih Sam, akun pendidikan anak usia dini. Semoga kalian dapat paham dan mencerna perkataan saya. Maafkan jika ada perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Silakan dukung channel ini, klik subscribe, like, dan share ya. Dadah!